Para jamaah sekalian yang saya hormati, semoga Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita curahkan pada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita selaku umat. Semoga zaza yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, dalam menaungi kehidupan yang kadangkala ada senang, yang kadangkala ada susah, yang kadangkala ada gembira, dan yang kadangkala ada sedih. Ingatlah kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassamu ala wajhi akhihi laka sadaqah. Tersenyumnya engkau atas wajah saudaramu, yakni ialah sedekah. Menebarkan senyum kepada saudaramu ialah sedekah. Kadang apabila kita berbicara tentang bab senyum, senyum itu adalah simbol akan gembiranya kita, atau senyum ialah suatu tanda bahwa kita merasa senang, ya. Artinya di dalam bab senyum itu tercerminkan bab syukur. Di dalam bab senyum tercerminkan bab syukur. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kebahagiaan, tentulah kadangkala lupa, ya. Kadangkala lupa. Tapi apabila kita cerminkan dengan senyum raut kesenangan, itu tidak langsung kita sudah mencerminkan rasa syukur kepada Allah. Artinya ketika kita hanya tersenyum para jamaah kepada siapapun, meskipun dalam kondisi kita tidak menyenangkan, itulah mencerminkan bab syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya seperti ini, kadang kita mempunyai pikiran, kegelisahan, kesedihan. Coba kita tarik napas kita dalam-dalam dan rasakan kenikmatannya, lalu wujudkan di dalam rasa senyum kita. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata saya masih diberikan nikmat hidup oleh Engkau. Itulah obat daripada segala bentuk kegelisahan dan kesedihan yang kita miliki. Kadang kita bisa tersenyum apabila datangnya kebahagiaan, tapi kita coba senyumkan meskipun datang penderitaan kepada kita. Karena segala bentuk penderitaan atau ujian dari Allah itu semata-mata bukti cinta Allah kepada hamba. Karena seorang hamba akan ingat kepada Allah di waktu dirinya ditimpakan sebuah kemusibahan, maka tersenyumlah. Jangan dianggap duka, melainkan harus diiringi dengan senyuman. Meskipun tadi caranya dagang sepi wae,
Pak Abduh ya. Odong-odong nu naik, Masya Allah. Iya, dagang sepi wae. Woi, sini. Rokok saya sebatang lagi. Waalaikumsalam. Ada jemaah baru, Pak. Dagang sepi ya, odong-odong sepi, Masya Allah sepi sekali hari ini. Tarik nafas kita dan rasakan kenikmatan yang timbul dalam napas kita dan wujudkan, cerminkan dalam senyum kita. Itu menimbulkan bab syukur yang tanpa kita sadari para jamaah. Ya. Apapun bentuknya. Makanya senyum itu kadang-kadang bukan hanya kita berpapasan dengan keluarga, tetangga, saudara atau sesama muslim. Tapi senyum ini bisa menjadi simbol dalam keadaan kita menerima segala bentuk ketentuan Allah Ta'ala. Senyum kan? Tabassamu ala wajhi akhi laka shadaqah. Karena itu sedekah para jamaahnya. Kadang teringat saya kalau berbicara bab senyum. Teringat saya dengan lagu Dewa 19. Ya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Itu Dewa 19. Hadapi dengan tenang jiwa. Ahmad Dhani yang berkata, semua akan baik-baik saja bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang dapat merubah dan takkan bisa berubah. Ya, segala bentuk apa yang telah terjadi di alam semesta ini semua tidak luput dari kehendak Allah para jamaah. Makanya Jek Ahmad Dhani hadapi dengan senyuman. Makna senyuman ialah kita lompatkan ke dalam bab syukur kita kepada Allah Ta'ala. Makan sama garam senyum para jamaah. Orang lain belum tentu makan pada saat ini. Kita masih diberikan Allah nikmat makan meskipun dengan garam. Ya? Senyumlah, tebarkan senyum. Karena di balik senyum itu mencerminkan bab syukur. Ya, tapi kade senyum dan tertawa itu amatlah beda para jamaah. Jangan samakan senyum dengan tertawa. Kalau tertawa itu mengeluarkan suara dan mengangkat mulut kita secara lebar. Dan banyaknya tertawa itu tidak bagus bagi diri kita. Senyum itu cukup kita merebahkan bibir kita sedikit seraya mencerminkan kebahagiaan, kesenangan. Senyum. Tak punya uang, tarik napas. Rasakan napas ini para jamaah. Jangan hanya sedot keluar, sedot. Napas ini apabila kita tahan sejenak, tahan saja. Sedetik, 2 detik. Kita nikmati napas, ya Allah. Nikmat. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan saya hidup pada detik ini. Syukur ke Allah. Dengan senyuman. Dengan cermin kesenyuman. Kebahagiaan, kesenangan. Ya. Kadang kita melupakan nikmat yang paling besar dari Allah. Ya, ini nikmat napas. Napas itu nikmat para jamaah. Menikmat. Itunya. Sempat timbul pertanyaan ketika ngaji ya, menanyakan bab akekah. Akekah ini adalah suatu bab atau penjelasan hukum yang masih menjadi ikhtilaf. Kadang-kadang menjadi ikhtilaf.
Tapi jangan khawatir, justru dengan adanya ikhtilaf, dengan adanya perbedaan, itulah rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas sedikit tentang akikah dulu ya para jamaah, sebelum kita naik ke dalam Nasaihul Ibad. Faslun fi bayani ahkamil aqiqati. Faslun fi bayani ahkamil aqiqati, menjelaskan tentang hukum akikah. Menjelaskan tentang hukum akikah. Wahiyya lughatun ismun. Akikah itu adalah menurut lughat ismun, nama. Disya'ri ala ra'sil maulidi, nama rambut di atas kepala anak yang dilahirkan. Itu menurut lughat, nama rambut di atas kepala anak yang baru dilahirkan. Wasar'an, dan menurut syara, ma sayadakkaruhu, yakni perkara, sesuatu yang diperingati ketika lahirnya seorang anak, ya itu. Awas, menurut lughat atau arti ialah ismun lisa'ri ala ra'sil maulid, nama rambut di atas kepala anak yang baru melahirkan. Dan menurut syara ialah suatu yang diperingati ketika lahirnya seorang anak. Wal aqiqatu, dan akikah, anil maulidi, daripada lahirnya seorang anak, mustajabatun, yakni adalah pemberian. Jadi anak itu adalah pemberian para jamaah. Awas, anak itu adalah pemberian. Jadi kalau kita merasa membuat anak, kalau kita merasa menciptakan anak, awas, itu adalah musyrik. Tidak langsung kita kufur dengan i'tiqad maupun ucapan. Karena hakikatnya anak ialah pemberian atau titipan Allah Ta'ala. Apara'aitum ma tumnun a'amtum tahlukunahum am nahnu khaliqun. Di dalam Waqiah Allah Ta'ala jelas, afara'aitum ma tumnun, apakah engkau tahu itu sperma? Apakah kalian tahu itu nutfah? A'antum tahlukunahu am nahnu khaliqun. Sperma itu engkau yang menciptakan atau kami yang menciptakan, cek Allah. Ya. Sperma itu engkau yang menciptakan atau kami yang menciptakan. Artinya sperma pun itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Jangankan anak yang di rahim maupun dikeluarkan. Itulah. Anak itu pemberian daripada Allah Ta'ala. Makanya di dalam tafsir Musannif, al-aqiqatu biqaulahu, kalawan dauhan wahiyya dabihatu al-maulidi yauma sabi'ah. Aqiqah ini ialah penyembelihan daripada seorang anak yang
dilahirkan pada hari ke-7. Itu akikah. Jadi akikah ini adalah suatu penyembelihan yang dilaksanakan ketika hari ke-7 setelah kelahiran. Itu akikah. Ya. Jadi lamun kita mempunyai rezeki, para jamaah mempunyai rezeki dan mampu untuk mengakikah, dan itu dilaksanakan pada hari ke-7 setelah anak dilahirkan, dikeluarkan dalam rahim, ya. Yakni tegasna hari ke-7 setelah dilahirkan. Walau mata, meskipun anak tersebut meninggal. Meskipun anak tersebut meninggal, apabila kita mampu untuk mengakikahkan, akikahkan. Walau mata, meskipun meninggal. Qabla sabi, sebelum hari ke-7. Brojol anak, tahunya meninggal sebelum hari ke-7. Apabila kita mampu akikahkan, ya. Terus batas akikah itu pada berapa tahun? Atau sampai kapan? Fa'in takhartu lil bulugh, sampai anak balik itu ialah batas akikah. Ya. Jadi kita mengakikahkan anak itu sampai dia balik. Sampai balik. Itu pun kalau kita mampu. Terus bagaimana tata caranya? Yang pertama, anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan anak perempuan itu 1 kambing. Lalu bagaimana ketika lahir si anak itu khunsa atau banci? Banci itu ialah orang yang mempunyai kelamin ganda. Ada laki-laki maupun perempuan. Itulah khunsa. Banci lah katakan. Lalu bagaimana ketika kita mempunyai anak yang mempunyai dua kelamin? Nah, akikahkan berdasarkan kelamin yang dominan nampak. Lamun dominan yang nampaknya laki-laki, maka harus 2. Tapi yang dominan nampak perempuan, maka 1. Ya, itu para jamaah. Terus selanjutnya, ketika kita berakikah, itu tidak boleh mengeluarkan dengan daging mentah, melainkan daging yang sudah matang, tinggal makan. Ya. Daging hungkul, tidak bersertakan dengan tulang. Pure daging. Dan tidak boleh merusak tulang atau mematahkan tulang. Jadi yang mengolah akikah itu biasanya orang yang sudah pengalaman dalam mengolah daging. Ya, itu. Itu mengenai segelintir tentang akikah. Karena banyak sekali yang menjadi pertanyaan. Bahkan kemarin sempat ada yang bertanya, bagaimana kalau saya ingin mengakikahkan ibu saya yang sudah tua, karena ibu saya belum akikah. Ini kalau di kampung menjadi pembahasan yang biasa bagi saya. Cuman ini sudah menjadi adat atau tradisi mungkin. Betapa sakralnya akikah. Makanya saya jawab dengan keterangan yang tadi, bahwa akikah itu dilaksanakan 7 hari setelah bayi melahirkan, dan batas seorang
orang tua kepada anak untuk mengakekahnya ini sampai ia balik. Selebihnya putus hukum daripada akekah tersebut. Lah terus gimana? Daripada Anda berakekah tanpa hukum, lebih baik Anda memberikan uang kepada anak yatim, selesai. Sambil membuat tasyakur binikmat. Itu. Bahkan ada yang mu'alaf. Mu'alaf dia belum ekah karena dia mu'alaf. Saya ingin ekah. Ya. Padahal usianya sudah 40 ke atas. Yaitu daripada antum berakekah pada usia yang bukan pada porsinya, lebih baik uang tersebut dimanfaatkan kembali kepada hal yang lebih maslahat. Itu ya. Eta segelintir mengenai akekah, supaya tidak melenceng atau tidak keluar daripada hukum fikih. Itu rajamanya. Ability. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumid dunya. Anil ba'dil hukama'i, salah satu asya tabridul qusas dzikrullahi ta'ala, dzikrullahi ta'ala wa liqa'ul awliya'i wa kalamul hukama'i. Wallahu alam bisawab. Anil ba'di hukama, dari sebahagian ahli hikmah, sebahagian ahli hikmah. Siapa itu ahli hikmah? Ai atba'ul qulubi, yakni seorang ahli hikmah ialah seorang pengobat hati. Itu disebut ahli hikmah. Salah satu asyik 3 perkara yang dapat menggembirakan. 3 perkara yang dapat mengembirakan keadaan kondisi di dalam hati. Yang pertama dzikrullahi ta'ala. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi obat hati yang pertama ialah zikrullah. Terus zikir apa? Karena yaqulu katsiran la ilaha illallah. Yang pertama adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan la haula wala quwwata illa billah. Itulah salah satu cara agar mendapatkan kegembiraan, kesenangan pikir maupun ketenangan hati. Perbanyak zikir kepada Allah, eling kepada Allah Ta'ala. Au bil munajati, atau dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Berdoa pun ternyata dapat menenangkan hati para jamaah. Cuman berdoanya yang benar-benar, berdoanya yang benar-benar, yang ikhlas, yang tulus kepada Allah Ta'ala. Apa doana? Aduh panjang ya doana ya. Ayat 3 nama dina eta dina naon? Terjemahan baca welah.
Jadi berdoa itu sebetulnya mah kenapa disebut sebagai bisa menjadikan kesenangan? Karena seorang hamba ketika berdoa sama halnya ia berdialog kepada Allah Ta'ala. Karena ad-du'a huwa ibadah. Karena doa itu ialah ibadah, menyembah kepada Allah Ta'ala. Makanya seringlah berdoa. Karena Nabi pun tidak luput dari doa. Makan doa, minum doa, tidur doa, bangun tidur doa, WC doa, luar WC doa. Apapun bentuknya tidak luput dari berdoa. Nah, ahli hikmah pun sama, memberikan solusi dengan zikir dan bermunajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Apa yang pertama doa? Nah, ya mugitsu kulli malhubin nada wahaidat wahadat yang maha menolong, wahadat yang menolong tiap-tiap keluh, tiap-tiap keluhan orang yang berdoa. Adab berarti wahai zat penolong tiap-tiap orang yang tiap-tiap keluhan orang yang berdoa. Wa ya muhibba, dan zat yang mencintai, ya. Kulla bidutarin du'ahu, wahai zat yang mengijabah, wahai zat yang mengijabah tiap-tiap keluh kesah atau kesulitan di dalam sebuah doa. Allah yang mengijabah tiap-tiap kesulitan di dalam doa. Wa ya haliman, dan zat yang ramah ala kulli di hafati isahu, wahai zat yang maha ramah atas tiap-tiap kesalahan maupun dosa. Wa ya qaiman bil kifayati, wahai zat yang mencukupi liman asarahu ala dunia, bagi orang yang memilih ridhonya atas dunianya. Allah lah yang memberikan kecukupan. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, al-wusuli ila malaus asil alaihi, aku memohon kepadamu ya Allah, hasilkan atas perkara yang tidak dapat aku hasilkan ilaihi, ya, illa bimaunatika, aku memohon kepadamu ya Allah, hasilkan atas sesuatu yang tidak dapat aku hasilkan, illa bimaunatika, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Itu berdoa, insyaallah. Jadi berdoa itu harus memakai adab. Yang pertama, memuji kepada Allah, ya. Ya mugitsu ya mujibu ya halim, pujian terlebih dahulu. Jangan langsung to the point kepada inti. Harus step by step lah. Itunya. Kan baca weh dina etana. Dina artina. Waliqaul auliya, dan ikutlah
taatilah para aulia minal ulama'i was solihina,